tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Sebentar kami akan beribadah. Sertai ibadah kami dari awal sampai akhir. Berkati Cici Koko yang akan memimpin ibadah kami. Kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini kita memulai ibadah kita. Ayo kita bangkit berdiri dan nyanyi buat Tuhan. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Yuk adik-adik, lebih semangat lagi. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Pasti Tuhan berkati. Pasti Tuhan berkati. Adik-adik tahu nggak sih, kasih itu sabar loh, tidak boleh marah-marah. Seperti kasih siapa? Ya, betul, kasihnya Tuhan Yesus. Ayo kita nyanyi lagu KASIH dengan semangat ya adik-adik. KASIH, 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 kasih. KASIH, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Yuk kita lebih semangat lagi ya adik-adik. KASIH, 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 kasih. KASIH, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Adik-adik, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita angkat satu pujian firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin
firman Tuhan. Berikanlah hati dan pikiran kami untuk siap menerima pengajaran yang Engkau berikan melalui Koko dan Cici. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Halo adik-adik, selamat pagi. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini adalah tentang seekor keledai yang bisa bicara. Pasti adik-adik penasaran ya. Kita mulai firman Tuhan hari ini. Pada zaman dahulu Tuhan berfirman kepada umatnya, yaitu bangsa Israel, bahwa Tuhan akan memberikan negeri yang baru yang akan jadi milik mereka. Tetapi masalah timbul bahwa orang-orang bangsa-bangsa di sekitaran negeri itu sangat tidak suka, bahkan mau melawan bangsa Israel. Salah satunya adalah Raja Moab, yaitu yang bernama Raja Balak. Ya. Ketika Raja Balak mendengar bahwa bangsa Israel berkemah di sekitar perbatasan negeri mereka, Raja Balak menjadi sangat takut dan khawatir. Akhirnya, Raja Balak memutuskan untuk mengirim utusannya dari kerajaannya untuk bertemu seorang petenung di Petor yang bernama Bileam. Adik-adik tahu nggak petenung itu apa? Kalau sekarang ya, petenung itu disebutnya dukun, seorang dukun adik-adik ya. Kenapa utusannya ini dikirim untuk bertemu dengan Bileam? Karena Raja Balak tahu bahwa petenung Bileam ini kalau dia memberkati orang, maka orang itu akan mujur atau beruntung. Dan kalau petenung Bileam mengutuk, maka orang yang dikutuknya itu akan hancur. Ya, makanya utusan-utusan ini dikirim agar Bileam mau ikut ke Moab dan membantu Raja Balak untuk mengutuk bangsa Israel. Ya, akhirnya utusan-utusan Raja Balak ini bertemu dengan Bileam, ya, dan menyampaikan tujuan dia kepada Bileam bahwa memohon bantuan Bileam agar Bileam mau ikut mereka ke kota Moab atau ke negeri Moab dan mau menolong orang Moab untuk mengutuk bangsa Israel supaya bangsa Israel bisa diusir dan dikalahkan oleh Raja Balak dan bangsa Moab. Tetapi apa jawab Bileam? Bileam bilang, tunggu bermalam 1 hari, aku akan berdoa kepada Tuhan. Aku akan meminta petunjuk Tuhan, apa yang harus aku lakukan. Ya, walaupun Bileam bukan orang yang hidup buat Tuhan, karena dia seorang petenung, tapi dia tahu Tuhan berkuasa. Ya, dia tahu firman Tuhan itu hebat. Ya, makanya dia mau minta petunjuknya Tuhan. Ya, sampai kebesokan harinya, karena malamnya Bileam mendengar jawaban atau petunjuk dari Tuhan, ya, mendengar firman Tuhan, Tuhan bertanya kepada Bileam, Bileam, siapa itu yang datang untuk menemui? Oh Tuhan, itu adalah orang-orang kirimannya Raja Balak. Dia memohon bantuan saya agar saya ikut ke Moab untuk mengutuk bangsa Israel. Terus Tuhan berfirman seperti ini. Janganlah engkau ikut ke Moab. Janganlah kau kutuk bangsa Israel. Karena bangsa Israel itu sudah aku berkati. Itu firman Tuhan. Ya, Bileam taat. Keesokan harinya Bileam menemui utusan-utusan Raja Balak. Ya, aku tidak bisa ikut kalian untuk pulang ke Moab. Karena Tuhan berfirman supaya aku tidak ikut dan tidak boleh mengutuk bangsa Israel. Wah, kira-kira gimana ya hati para utusannya? Ya pasti kecewa ya. Akhirnya mereka menceritakan menceritakan berita yang sudah diterima dari Bileam. Ya, Raja Balak belum menyerah. Akhirnya oke, sekarang untuk kedua kalinya aku akan utus utusan-utusan yang lebih
tinggi kedudukannya dengan membawa hadiah-hadiah, ya, mungkin bawa emas, perak, agar apa? Agar Bileam mau, katanya, agar Bileam terima ajakan untuk membantu Raja Balak ini, ya, supaya Bileam juga merasa terhormat gitu, ya. Akhirnya utusan yang kedua ini dikirimlah kepada Bileam dan sudah sampai bertemu dengan Bileam. Dan jawaban Bileam sama seperti yang pertama, bahwa berapapun, kata Bileam, emas yang kau berikan kepada aku, berapapun banyaknya, tetapi aku tetap tinggallah 1 hari dulu di sini, supaya aku bisa mendengar firman lewat doa yang aku akan sampaikan kepada Tuhan. Ya, singkat cerita, malam itu Bileam berdoa kepada Tuhan. Dan apakah jawaban dari Tuhan? Kali ini Tuhan berfirman, Bileam, kau boleh ikut utusan-utusan Raja Balak itu ke Moab. Ya, nanti apa yang harus kau sampaikan harus sesuai dengan firman-Mu yang akan aku berikan, kata Tuhan. Baik Tuhan. Akhirnya Bileam mempersiapkan bahwa dia akan naik seekor keledai, ya. Dia persiapkan segala sesuatunya, dia persiapkan keledainya, ya. Dia naik keledai untuk ikut bersama utusan-utusan bertemu dengan Raja Balak ke kota Moab. Tetapi adik-adik, ternyata di dalam perjalanan, ya, Bileam mulai tergoda dengan iming-iming hadiah yang akan diberikan kepada dia, apapun yang dia minta. Wah, kalau aku bantu nih, kalau aku bantu Raja Balak, pasti aku akan dikasih, aku akan kaya, aku akan banyak hartanya. Dia mulai terganggu, dia udah mulai lupa bahwa apa? Dia harus berkata-kata sesuai dengan firman Tuhan kan tadi, ya. Tetapi dia mulai menuruti keinginannya sendiri, ya. Akhirnya Tuhan tahu jalan pikiran dan hati rencana si Bileam yang mulai tidak taat sama Tuhan. Ya, di tengah perjalanan, keledai Bileam ini melihat malaikat di depan, seorang malaikat yang membawa pedang. Sampai keledainya ini takut, akhirnya dia belok. Bukannya mengikuti jalan, dia belok ke ladang orang. Bileam bingung. Akhirnya Bileam mungkin tarik-tarik nih, ya, yang di lehernya keledainya. Tarik-tarik. Kok kenapa ke ladang? Akhirnya diarahin lagi ke jalan dan mulai jalan lagi. Tetapi untuk kedua kalinya, keledai Bileam ini melihat malaikatnya lagi. Dan dia takut, dia jalannya mepet ke tembok, ya. Sampai kakinya Bileam ini kehimpit atau terjepit tembok, ya. Akhirnya Bileam bingung, dia pukul mungkin, ya, keledainya supaya jalan lagi yang benar gitu. Untuk yang ketiga kalinya, keledainya Bileam ini melihat malaikat Tuhan lagi, sampai akhirnya dia takut dan dia merebahkan tubuhnya di tanah dan nggak jalan lagi. Wah, Bileam kesel. Akhirnya Bileam mulai turun dan dia mulai pukulin si keledainya itu. Sampai akhirnya keledainya ini berbicara. Mengapa engkau memukuli aku sedari tadi? Memang aku pernah berbuat seperti ini selama ini, katanya. Tidak, jawab Bileam. Tetapi saat itu Bileam terkejut. Ya, mungkin terkejut. Lah, kok tiba-tiba keledainya bisa bicara? Dan matanya mulai dicelikan oleh Tuhan. Dan saat itu Bileam pun melihat bahwa di depan dia ada seorang malaikat yang gagah membawa pedang. Dan saat itu dia jatuh tersungkur. Dia takut, dia tersungkur ke tanah, ya. Dia mulai bilang, aku berdosa, kata si Bileam. Akhirnya Bileam mengakui dosanya. Ya, dan malaikat itu bilang, kenapa dari tadi engkau memukuli keledaimu dengan sangat takut
Dia mengakui dosanya, aku berdosa. Sekarang apa yang aku harus lakukan, kata Bileam ya. Nah, di sini kita belajar ya. Seringkali kita juga mungkin menuruti apa yang menjadi rencana kita. Tetapi adik-adik ya, rencana kita mungkin menurut kita baik, tapi Tuhan lebih tahu apa yang terbaik buat kita. Oleh karena itu, selalu berdoa dan bertanya kepada Tuhan apa yang harus kita lakukan agar apa yang kita lakukan selalu menyenangkan hati Tuhan. Ayat hafalan kita hari ini adalah tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan. Mazmur 27 ayat 11. Kita ulangi sekali lagi ya teman-teman. Tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan. Mazmur 27 ayat 11. Kita ingat dan simpan dalam hati ya teman-teman. Oke adik-adik, sampai di sini firman Tuhan minggu ini ya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami sudah mendengar firman-Mu, bahwa kami harus selalu dengar-dengaran akan firman Tuhan dan taat akan apa yang Tuhan mau kami lakukan. Tuhan pimpin kiranya kehidupan kami Tuhan, ajar kami untuk selalu berdoa dan memohon petunjuk Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa. Jumpa lagi di Kids News. Aku mau ingetin teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau menggunakan QR Code dengan bantuan Mama Papa. Dan ini adalah nomor WA untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Live Kids, serta subscribe YouTube channel Live Kids ya teman-teman. Bagi Mama Papa yang belum tergabung di grup WA Live Kids, yuk segera menghubungi Live Kids. Aku juga mau mengajak teman-teman untuk beribadah secara onsite Live Kids di gereja kalau kalian dalam keadaan sehat ya. Sekian Kids News hari ini, God bless you. Halo adik-adik Live Kids, Cici punya beberapa pengumuman nih buat kalian semua. Simak baik-baik ya. Cici Koko mengajak adik-adik untuk dapat mengikuti ibadah Live Kids secara onsite di jam-jam yang sudah ada, dan dipastikan adik-adik semua dalam kondisi yang sehat ya. Dan mulai bulan Juni 2024, ibadah onsite Live Kids selain diadakan di Gereja Bethlehem Surya Kencana pada jam 8, 11, dan 5 sore, akan diadakan juga di Center Sentul pada hari Minggu jam 8 pagi dan di C14 Harapan pada hari Sabtu jam 5 sore. Untuk info lebih lanjut, kalian bisa menghubungi nomor Live Kids di bawah ini. Sistem prestasi kehadiran adik-adik di ibadah onsite di 3 tempat ini menggunakan kartu absen ya. Jadi setiap kalian datang untuk ibadah onsite, jangan lupa dibawa kartunya dan di-tap di mesin absensi. Dan yang pasti jangan sampai hilang ya adik-adik. Untuk kalian yang belum mendapatkan kartu absensi, kalian dapat menghubungi guru kelas masing-masing pada saat hadir di ibadah onsite. Hadiah kerajinan juga akan dihitung berdasarkan jumlah kehadiran adik-adik di ibadah onsite sesuai data yang masuk ke dalam sistem absensi Live Kids. Untuk adik-adik yang belum bisa beribadah secara onsite, dapat beribadah secara online melalui YouTube Live Kids yang dapat diakses pada jam 9.30. Adik-adik dan papa mama dimohon untuk memperhatikan info-info yang berada di grup WA kelas Live Kids atau sosial media Live Kids agar tidak ketinggalan info-info seputar kegiatan-kegiatan Live Kids. Sekian pengumuman yang dapat Cici sampaikan. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.